Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ana Yustika dalam Ana Yustika Channel. Oke teman-teman, sebagai lanjutan dari video yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang dasar ikatan kimia. Di video part ini kita akan membahas khusus mengenai ikatan ion, yaitu ikatan yang pertama. Ikatan ion itu adalah ikatan yang dibentuk oleh atom dari unsur logam dan unsur non-logam. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dulu ya teman-teman, bahwa ikatan ion atau sering juga dikenal dengan istilah ikatan ionik itu adalah ikatan yang terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Kemudian senyawa yang dibentuk itu dinamakan sebagai senyawa ion atau senyawa ionik begitu. Ikatan ion biasanya ini teman-teman, biasanya terjadi pada antara golongan 1A dengan 6A, 1A dengan 7A, 2A dengan 6A, 2A dengan 7A, 3A dengan 6A, dan 3A dengan 7A. Kemudian ada rumus-rumus molekul atau rumus-rumus senyawa yang sebenarnya kalau teman-teman menghafalkan bisa juga sih sebenarnya, misal antara 1A dengan 6A gitu ya. Kalau 1A-nya itu kita lambangkan dengan A, kemudian 6A-nya itu kita lambangkan dengan X, maka senyawa yang terbentuk adalah A2X. Contoh lagi, kalau golongan 1A dengan golongan 7A, maka yang terbentuk adalah AX dan lain sebagainya gitu kan. Tapi harapan saya teman-teman semua nggak cuma ngafalin gitu kan, tapi teman-teman bener-bener paham gimana sih caranya bikin ikatan ion gitu kan. Bagaimana caranya mempelajari ikatan ionik sehingga bisa menghasilkan suatu senyawa ionik dari unsur logam dan juga non logam gitu. Nah, di sini saya punya sebuah contoh. Antara 19K dengan 17Cl gitu. Apa sih senyawa yang akan terbentuk? Karena konteks kita sekarang masih bahas soal senyawa ion, ikatan ion, maka tentu saja ini concern kita belum sampai ke ikatan kovalen, logam dan lain sebagainya ya. Fokusnya baru di ionik aja gitu kan. Maka kita ya berpikirnya jangan yang lain-lain dulu gitu. Antara 19K dengan 17Cl. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengkonfigurasikan dulu teman-teman. 19K dikonfigurasikan menjadi 2881. Sedangkan 17Cl berarti menjadi 287. Nah, setelah itu kita ingat lagi nih materi di video yang sebelumnya kaitannya dengan elektron valensi gitu kan, dan melepas atau menerima elektron. 19K memiliki elektron valensi sama dengan 1, sedangkan 17Cl dia memiliki elektron valensi sama dengan 7. Artinya 19K dia akan cenderung untuk melepas atau menerima elektron. Tentu saja dia akan melepas elektron. Sebanyak berapa? 1. Dengan dia dihilangkan satunya kan otomatis elektron valensinya sudah sama dengan 8 gitu kan. Sedangkan untuk 17Cl dia akan cenderung untuk apa? Melepas 7 atau menarik 1 gitu kan. Otomatis dia akan menarik atau dia akan menerima 1 elektron. Kan gini ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mengetahui senyawa apa yang akan terbentuk nih, senyawa ion apa gitu kan. K ketika dia melepas dia akan menjadi positif atau negatif? Oh, positif karena dia melepaskan yang negatif ya. K dia akan menjadi positif sebanyak berapa? 1 elektron. Sedangkan Cl dia akan berubah menjadi negatif karena dia menerima 1 menjadi Cl-1 gitu kan. Reaksi yang terbentuk berarti K positif direaksikan dengan Cl negatif, dia akan menjadi apa gitu kan. Yang dituliskan dulu teman-teman adalah yang positif dulu. Berarti siapa? K dulu. Kemudian angka indeks miliknya K atau angka kecil K di sini di setelah K ini ya, itu diambil dari miliknya Cl. Miliknya Cl itu negatif berapa sih? Negatif 1. Oh berarti K-nya 1.
Baru kemudian kita tulis Cl-nya. Angkanya justru dibalik, kita lihat miliknya K. Berapa? Oh ternyata 1 juga. Berarti yang terbentuk adalah K1Cl1. Karena hanya 1 maka bisa kita abaikan. Sehingga senyawa ionnya yang terbentuk adalah KCl. Begini teman-teman, bisa dipahami? Aman ya? Oke, sekarang kita coba contoh yang lain. Ini saya hapus dulu ya. Kita coba mau yang mungkin teman-teman jangan yang 1 gitu kan. Oh boleh, misalnya kita pakai ini deh, 13 AL dengan misalnya itu 8O gitu. 13 AL konfigurasinya berarti 283 gitu kan. 8O berarti 26. Ini 3, yang sini 6. Berarti ini cenderung untuk apa? Melepas atau menerima? Oh, melepas. Berapa elektron? 3. Sedangkan yang O berarti dia cenderung untuk menerima. Berapa elektron? 2 gitu kan. AL karena melepas dia akan menjadi positif atau negatif? Ya, menjadi positif karena yang dilepaskan negatif. Berarti AL 3 positif. Sedangkan yang O berarti dia berubah menjadi 2 negatif. Baru kemudian kita reaksikan AL 3 positif dengan O2 negatif. Tadi yang ditulis duluan yang mana? Yang positif atau yang negatif? Oh yang positif ya. Berarti AL dulu. AL angkanya lihat dari mana? Justru lihat kebalikannya. Miliknya O berapa? 2. Baru kemudian kita tulis yang O. Angkanya lihat yang miliknya AL berapa? 3. Sehingga senyawa yang terbentuk ionnya adalah Al2O3. Bisa? Aman? Oke. Kita coba contoh lain. Boleh. Ini saya hapus lagi ya teman-teman ya. Misalnya satu lagi deh. Contoh antara apa ya? 20 CA. 20 CA dengan 35 BR misal. Kita konfigurasikan dulu seperti biasa. 20 berarti 2882, 35 berarti 28 berapa teman-teman? 18 ya, 7. Elektron valensi 2 dan 7. Ca berarti cenderung untuk melepas ya, melepas 2 elektron. Sedangkan yang Br berarti cenderung untuk menerima berapa elektron? Karena ini 7 berarti hanya 1 elektron saja. Berarti sekarang kita ubah menjadi ionnya. Ca karena melepas berarti menjadi positif ya. Ca positif berapa? Karena yang dilepas 2 berarti 2 positif. Sedangkan yang Br karena dia menerima maka dia akan menjadi negatif. Menerima berapa? Menerima 1 berarti Br-1. Baru kita reaksikan Ca2 plus direaksikan dengan Br-. Yang ditulis tadi yang mana dulu? Ca dulu atau Br dulu? Positif atau negatif? Positif ya, berarti yang ditulis adalah Ca dulu. Angkanya lihat miliknya siapa? Miliknya Br. Berapa di sini? 1. Itu kan. Baru kemudian kita tulis miliknya Br, angkanya lihat miliknya Ca berapa? 2. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah Ca1Br2 atau satunya tidak perlu ditulis sehingga menjadi CaBr2. Gini teman-teman, itu untuk proses pembentukan dari ikatan ion atau senyawa ion. Gitu. Aman? Clear? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui di sini. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan ion, gitu kan. Yang pertama yaitu jumlah elektron yang dilepas harus sama. Jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima gitu. Kemudian seharusnya kalau kita mau membicarakan tentang pembentukan senyawa ion secara lengkap,
itu unsur logam nantinya harus ditulis dalam bentuk monoatom. Contohnya Na, K, Li, Mg gitu. Kemudian unsur non logam itu ditulisnya dalam bentuk yang dwiatom. Dwiatom itu berarti Cl itu nggak akan dia bisa bereaksi sendiri Cl gitu, nggak bisa, tapi Cl2, Br2, F2, O2 gitu. Kecuali ada beberapa unsur karbon, fosfor, belerang yang masing-masing dia bisa berdiri sendiri. CS kalau fosfor P4 gitu. Di sini ada contoh reaksi misalnya antara Na dengan Cl tadi gitu kan. Kalau tadi kan saya menuliskannya misalnya hanya Na plus dengan Cl min menjadi NaCl gitu kan. Kan contohnya seperti ini ya. Tapi ketika kita mau menuliskan reaksi kimia itu dengan lengkap, maka Na itu ditulis dalam bentuk monoatom berdiri sendiri, sedangkan Cl-nya ini harus bentuk dalam dwiatom, yaitu Cl2. Baru kemudian dia menjadi NaCl ini teman-teman. Gitu. Setelah itu baru nanti disetarakan. Disetarakan itu harus sama jumlahnya. Na di sebelah kiri ada berapa? 1, di sebelah kanan ada 1. Berarti udah sama. Cl di sebelah kiri ada berapa? Oh, ada 2. Sedangkan di sebelah kanan baru ada 1. Sehingga di sini harus dikalikan 2. Ini kalau kita bicara penyetaraan reaksi ya teman-teman ya. Sehingga Na-nya berubah jadi ada 2 Na gitu kan. Di sini tinggal ditambahkan 2. Gitu. Kemudian adanya keteraturan susunan ion positif dan ion negatif serta keterikatan yang kuat dari gaya elektrostatis yang besar, maka ada beberapa sifat dari senyawa ion teman-teman yang penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, sifatnya adalah memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama apa? Yaitu memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Kemudian yang berikutnya, senyawa ion juga mudah larut dalam air. Ini yang kedua, larut dalam air. Kemudian ketika senyawa ion dilarutkan, maka ion positif dan negatifnya akan bergerak dengan bebas di dalam larutan, sehingga senyawa ion yang terlarut dapat menghantarkan arus listrik. Ini adalah ciri atau sifat utama yang ketiga dari senyawa ion. Meskipun ada banyak lagi beberapa sifat-sifat lain dari senyawa ion yang lebih utamanya sih 3 ini kalau untuk senyawa ion sifat-sifatnya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan ikatan ion. Kalau ada pertanyaan jangan lupa silahkan langsung saja diketik di kolom pertanyaan ya, kolom komen berarti. Kemudian kalau teman-teman punya request untuk video-video berikutnya juga boleh banget untuk dituliskan di link atau di tempat untuk komen gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.